Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya dengan membawa sebuah pesan, Abbas mendatangi Bengi di Yenisehir. Dengan surat itu berisi, "Jika kau ingin melihat Alcicek hidup, datanglah ke Alatas dekat Karagaj. Kau akan datang sendiri. Jika kau memberitahu siapapun, kau tidak akan melihat anakmu lagi." Kemudian Abbas menunjukkan jubah milik Alcicek. Melihat itu jelas membuat Bengi semakin terpuruk. Dia berkata, "Alcicek, aku akan datang. Aku akan menyelamatkanmu, putriku. Aku tidak akan meninggalkanmu padanya. Bersabarlah, putriku. Aku akan menyelamatkanmu dan juga cucuku." Dan saat Bengi hendak pergi, seketika Abbas berkata, "Bibi, ini jebakan. Jika kau pergi sendirian, Ismihan akan membunuhmu." Namun Bengi mengatakan, "Kau tidak akan mengatakan apa-apa kepada siapapun. Kehidupan putri dan cucuku bergantung padanya. Jangan bilang, Abbas, jangan." Sementara itu, di ruangan lain, Bala berkata, "Kereta meninggalkan Yenisehir, tetapi tidak ada jejak di sepanjang jalan. Mereka pasti sudah membersihkannya setelah penyergapan." Lalu Osman mengatakan, "Ismihan tidak akan menculik Alcicek tanpa alasan. Dia pasti menginginkan sesuatu. Boran, tingkatkan jumlah Alpen. Kau akan mencari di mana-mana di perbatasan. Cerkutai, bentuk Alpen pengintai bersamamu. Kau akan mencari di mana-mana dari sini hingga ke suku. Dia pasti meninggalkan jejak." Menyaksikan ini Esrigun berkata, "Aku memiliki pengintai yang terampil di antara orang-orangku. Kami ingin melakukan bagian kami." Tidak lama Bengi datang memasuki ruangan. Kemudian Osman berkata, "Bengi Hatun, jika Ismihan mengirim pesan padamu, beritahu kami segera." Namun Bengi bertanya, "Apa yang dia inginkan dariku? Dia mengambil sesuatu yang berharga dariku." Lalu Bala mengatakan, "Mereka menghapus semua jejaknya. Itu berarti Alcicek masih hidup." Kemudian Malhun berkata, "Kau benar, tapi Ismihan tidak ingin kita menemukannya. Dia merencanakan sesuatu." Mencoba untuk tetap menutupi kebenaran, Bengi berkata, "Jangan khawatir, aku akan memberitahu kalian jika itu terjadi. Tapi aku tidak punya harapan." Lalu Aisyah mengatakan, "Jaga imanmu, Bengi. Kita akan menemukan gadis kita dengan pertolongan Allah." Kemudian Aktemur berkata, "Dia masih hidup. Aku tahu itu. Aku akan menemukan mereka." Lalu Osman mengatakan, "Kita akan mendapatkan mereka. Kita tidak akan meninggalkan mereka di sana. Jangan khawatir. Semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Kita akan mengakhiri ini sebelum matahari terbit, insya Allah." Sahabat kita beralih ke hutan. Terlihat Alcicek yang terus mencoba untuk bertahan. Dengan kondisi yang terluka parah, dia terus-menerus menyebut nama Aktemur. Sahabat kita kembali lagi ke Yenisehir. Aisyah menghampiri Aktemur di kamarnya dengan berkata, "Aktemur, tenanglah dulu." Lalu Aktemur bertanya, "Bagaimana aku bisa tenang, Ibu? Jika dia disakiti?" Seketika Aisyah berkata, "Dia akan baik-baik saja. Mereka tidak dapat menyakiti anakmu maupun Alcicek. Mereka akan baik-baik saja." Lalu Aktemur mengatakan, "Aku akan mematahkan tangan yang menyentuhnya. Ibu, mereka harus dilindungi." Dan saat Aktemur hendak pergi, seketika Aisyah berkata, "Allah akan melindungi mereka. Dengan kehendak Allah, Alcicek dan bayi kita akan baik-baik saja. Insya Allah, sabarlah." Namun Aktemur mengatakan, "Sabar, aku tidak bisa melindungi mereka, Ibu. Aku tidak bisa melindungi sukuku, hatunku, dan sekarang bayiku yang belum lahir." Kemudian dengan menggenggam anting-anting milik Alcicek, Aktemur berkata, "Aku akan menyelamatkanmu. Aku akan membakar seluruh dunia jika harus. Tunggu aku, Alcicek, tunggu aku." Keesokan harinya, di istana bursa, Valen berkata kepada dirinya sendiri, "Kau pernah bertemu dengannya sebelumnya. Osman, dia menunggu di depan pintuku selama berjam-jam. Dia tidak marah, dia tidak pergi. Dia hanya melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia tidak menjawab tentang ejekanku. Dia sabar. Dia hanya mengatakan apa yang harus dia katakan. Dan yang terpenting, dia melihat hal-hal yang kami pikir tidak. Para pemanah,
Tetapi bagaimana jika sekarang dia melihatnya juga? Seketika Naiman memasuki ruangan seraya berkata, "Siapa? Siapa yang melihat apa, Tekfur Valen?" Dan Valen menjawab, "Hari ini aku akan mengukur mata yang dia lihat, Naiman. Ayo pergi." Sementara itu, di hutan, Osman berkata, "Sudah kukatakan pada kalian bahwa kita akan memenggal kepala mereka. Sekarang sudah waktunya." Lalu Boran bertanya, "Siapa yang akan kita bunuh, Beim?" Dan Osman menjawab, "Tekfur Valen. Sekarang dia sedang mengumpulkan dukungan. Bahkan tentara akan datang dari barat untuk mendukungnya. Tetapi kekuatan sebenarnya adalah pengetahuan. Kita tahu di mana mereka berada dan rahasia mereka yang tersembunyi." Lalu Connor bertanya, "Apakah kita akan menculik mereka, Beim?" Dan Osman menjawab, "Kita akan menjatuhkan yang memimpin mereka. Sekarang mereka mendapatkan pasukan yang besar. Bahkan pasukan besar dari barat akan mendatangi mereka. Kita akan menjatuhkan orang-orang yang paling dia percayai dan para komandannya. Cerkutai, Connor, Besungur, dan Gubrus, kalian akan pergi ke Castle. Bayindir, Hussein, Turhan, dan Aikut, kalian akan pergi ke Levke. Semuanya tertulis di dalamnya." Lalu Connor bertanya, "Ini semua untuk pencegahan, tapi siapa yang akan meruntuhkan para panglima di markas?" Dan Osman menjawab, "Aku yang akan menjatuhkan mereka." Mendengar ini Cerkutai bertanya, "Apakah kau akan pergi sendirian, Beim? Maksudku, apakah kau akan menjatuhkan mereka sendiri?" Dan Osman menjawab, "Tidak. Pakis tumbuh, kuda beristirahat. Anak laki-laki tumbuh, Bey beristirahat. Mengapa anak-anakku di sini? Mereka berlatih begitu banyak. Jadi, waktunya untuk diuji sekarang. Apa yang kalian tunggu, Alpen? Sekarang, mereka akan diuji melawan lawan terberat, sehingga mereka akan dapat menahan lawan yang lebih tangguh lagi." Kemudian Orhan berkata, "Beim, tidak ada orang yang tidak diuji dengan pengalamannya." Aladin juga mengatakan, "Mari kita lalui ini dan buktikan diri kita sendiri. Apakah mudah menjadi anak seorang Bey?" Dan Osman mengatakan, "Ya, begitulah. Ayo Alpen, semuanya ke tugas masing-masing." Kemudian mereka pun pergi dari sana. Di sisi lain, terlihat Benggi yang tengah dalam perjalanan menuju tempat yang disebut oleh Ismihan. Benggi berkata, "Kau seharusnya tidak ikut, Erbas. Sudah kukatakan padamu untuk tetap berada di suku." Dan Erbas menjawab, "Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian, Bibi." Tidak lama Caleli dan para tentaranya datang mengepung, kemudian memerintahkan mereka untuk menurunkan senjata. Melihat Ismihan datang bersama pasukan tentara, Benggi berkata, "Apakah kau takut pada 2 orang? Ya, benar, kau tidak cukup berani untuk menghadapi kami." Lalu Ismihan mengatakan, "Kau terdengar terlalu berani untuk seorang wanita yang kehilangan putrinya, Benggi Hatun." Dan Benggi mengatakan, "Kau pengecut, Ismihan. Sudah cukup untuk bekerja dengan musuh sepertimu yang mengambil nyawa tak berdosa untuk keuntunganmu sendiri." Seketika Ismihan mengatakan, "Cukup. Kau di sini bukan untuk berbicara. Kau di sini untuk dihukum." Lalu Benggi bertanya, "Di mana Alcicek?" Kemudian Ismihan memerintahkan tentaranya untuk membawa seorang gadis dengan wajah tertutup ke hadapan Benggi. Melihat itu jelas membuat Benggi sangat khawatir, lalu berkata, "Biarkan Alcicek pergi, Ismihan. Kau menginginkanku dan aku di sini. Lepaskan Alcicek dan bunuh aku." Lalu Ismihan berkata, Tidak semudah itu. Tidak semudah itu, Benggi Hatun. Kau mengkhianatiku. Kau mengacaukan semuanya. Anakku kehilangan tahta karena dirimu. Sekarang, aku akan mengambil nyawa kalian berdua, Benggi Hatun. Tapi pertama-tama, aku akan membiarkanmu mengalami rasa sakit terbesar yang pernah ada. Tentara, bunuh dia." Dan saat mereka hendak membunuh gadis tersebut, seketika Aktemur, Bala, dan pasukan Alpennya melontarkan serangan. Mereka terus-menerus melontarkan serangan panah ke arah para tentara. Mengetahui bahwa dirinya dalam bahaya, Ismihan meminta Sultan Aladin untuk pergi melarikan diri. Kemudian Bala berkata, "Ini sudah berakhir, Ismihan." Sahabat, di sini kita diperlihatkan kilas balik saat Benggi menyerahkan surat itu kepada Osman dengan berkata, "Seperti yang kukatakan, Osman Bey,
Ismihan mengirimku pesan. Dia menginginkanku sebagai imbalan atas nyawa Alcicek. Mengetahui itu, Malhun berkata, "Ini jebakan. Dia tidak akan membiarkanmu ataupun Alcicek." Kemudian Osman berkata, "Begitu kau menyadari jebakannya, itu menjadi tidak berguna. Kau akan pergi ke sana, Benggi Hatun." Namun Aktemur bertanya, "Bagaimana jika mereka menyakiti Alcicek?" Dan Bala menjawab, "Ismihan mampu melakukan apa saja, kita akan berhati-hati." Kemudian Osman berkata, "Malhun, Bala, Aktemur, buat persiapan kalian. Kalian harus berada di sana sebelum matahari terbit." Dan mereka menjawab, "Evalah." Kembali lagi ke hutan, Esrigun dan para tentaranya memutuskan untuk mengejar Sultan Aladin. Dan saat Benggi membuka penutup kepala gadis tersebut, seketika dia dikagetkan bahwa itu bukanlah Alcicek. Melihat itu jelas membuat mereka semua kesal. Kemudian Ismihan berkata, "Kau tidak akan pernah melihat putrimu lagi, Benggi." Dengan penuh amarah, Benggi bertanya, "Di mana Alcicek?" Dan Ismihan menjawab, "Dia sudah mati." Mendengar ini jelas membuat mereka semua tidak percaya. Kemudian pertarungan pun terjadi di sana. Dengan penuh amarah, mereka berhasil melumpuhkan Ismihan lalu bertanya, "Di mana Alcicek?" Dan Ismihan menjawab, "Alcicek sudah mati. Aku mengambil putrimu darimu, Benggi." Mendengar ini membuat Benggi semakin kesal. Dengan penuh amarah, dia memukuli Ismihan. Namun Malhun dan Bala mencoba untuk menenangkannya. Kemudian Bala berkata, "Kau tidak membunuhnya, Ismihan. Jika kau ingin membunuhnya, kau akan melakukannya di depan Benggi. Sekarang bicaralah, di mana Alcicek?" Dan Ismihan menjawab, "Kau mengenalku dengan sangat baik. Aku ingin membunuhnya di depan ibunya. Tetapi ketika anak buahku mencoba menangkapnya, mereka membunuhnya. Jadi aku membunuh kalian berdua." "Hah? Tapi itu tidak cukup. Aku akan membunuhmu juga, Benggi." Namun dengan sekejap, Malhun berhasil melumpuhkan Ismihan seraya berkata, "Kau setan sialan, bicara, siapa di antara orang-orangmu yang melakukan ini?" Kemudian dengan penuh amarah, Aktemur memukuli Karabul tanpa ampun, hingga akhirnya Karabul pun menjawab, "Aku hanya mengikuti perintah. Aku melakukan apa yang diminta Frida Sultan padaku. Kami menyergap mereka. Dia lolos. Dia melarikan diri ke hutan. Dia terluka." Mendengar ini membuat Aktemur sangat marah, kemudian menebas leher Karabul hingga membuatnya mati di tempat. Lalu Malhun berkata, "Aku akan mengurus wanita ini. Kalian pergi dan temukan Alcicek." Kemudian mereka pun pergi untuk mencari Alcicek. Masih dengan keberaniannya, Ismihan berkata, "Aku akan membuatmu membayar untuk ini ketika saatnya tiba." Dan Malhun mengatakan, "Jika Alcicek terluka, maka kau akan membayarnya. Sekarang, diam atau aku akan memotong lidahmu." Tidak lama Esrigun datang dengan berhasil menangkap Sultan Aladin, lalu berkata, "Malhun Hatun, serahkan Ismihan padaku." Dan Malhun menjawab, "Aku akan melakukannya setelah Alcicek ditemukan. Jika Alcicek terluka, tidak ada yang bisa mengambil iblis ini dari kami. Alpen, kita kembali ke Yenisehir." Kemudian mereka pun pergi dari sana. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.